Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik dan pemelihara kehidupan kami. Bersyukur berterima kasih kami Tuhan, di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, oleh karena kami sungguh merasakan bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari yang baru, hari anugerah dan berkat Tuhan bagi kami. Bahkan kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan, oleh karena di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, Tuhan berkenan menghentar kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memberi diri kami sepersekutuan dengan Tuhan, mewujud nyatakan tugas panggilan kami sebagai gereja untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Maka berkenanlah Engkau Tuhan atas pemberian diri kami, persembahan tubuh, jiwa dan roh kami yang kami persembahkan untuk Tuhan lewat persekutuan ibadah di hari Minggu ini, sehingga ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Penerangan Roh Kudus lewat doa. Mari berdoa. Menjalani hari-hari kehidupan yang syarat dengan tantangan, rintangan, pergumulan bahkan pencobaan kehidupan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu menjadi pedoman arahan hidup kami, sehingga kami tidak kehilangan arah dan tujuan hidup ini. Karena itu di kesempatan saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mewartakan firman, kuasailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba mampu dan bisa untuk memberitakan firman sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan berkati dengan hikmat untuk bisa mengerti memahami firman-Mu, diberikan hati yang setia, telinga yang mau mendengar firman-Mu, terlebih dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan penuh sukacita mau mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup dan kerja setiap hari. Maka berfirmanlah Engkau bagi kami saat ini ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat oleh Gereja Masihi Injili di Minahasa, di sepanjang minggu yang berjalan ini kita terajak untuk merenungkan bersama firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23 dengan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah.
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita, siapapun kita, dia pejabat, dia orang biasa, dia orang yang punya, dia orang yang tidak punya apa-apa. Selagi dia masih ada di dunia ini, orang semua pastikan bahwa dia tidak luput dari apa yang namanya tantangan, rintangan, pergumulan, tekanan hidup. Karena selama kita masih bersiara di dunia ini, hal-hal yang tadi saya katakan tetap akan ada di hidup kita. Kecuali kalau orang bersiara di dunia ini telah berakhir, maka orang akan terbebas dari apa yang saya katakan tadi. Tantangan, rintangan, pergumulan, pencobaan-pencobaan kehidupan. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, terkadang oleh karena saking beratnya tantangan, pergumulan kehidupan yang kita alami, barangkali dalam hidup ini orang sampai pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini masalah yang kita tanggung terasa begitu berat? Kadang juga mungkin kita sepertinya berpikir bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita dengan masalah-masalah yang kita alami. Entahkah itu masalah sakit penyakit,
atau persoalan-persoalan hidup lainnya. Barangkali kita juga kadang berpikir, mengapa kehidupan orang percaya tidak jauh lebih nyaman dalam tanda kutip daripada mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Namun Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, terlepas dari semua itu, pernahkah kita menghitung dan mengingat setiap penyertaan, setiap kasih-Nya yang kita alami di hidup kita, yang penuh dengan berbagai macam warna? Benarkah Allah tidak peduli lagi terhadap penderitaan kita, terhadap permasalahan kita, terhadap penyakit dari umat-Nya? Saudari yang dikasihi, diberkati Tuhan, Mazmur 34 pembacaan Alkitab kita berbicara tentang kesaksian hidup dari seorang Raja Daud. Daud ketika dia menulis ini bukan ketika hidupnya sedang baik-baik saja, tetapi ketika dia menulis Mazmur ini, dia sedang dalam pergumulan hidup yang berat. Dia seorang diri, dia terkungkung, terancam oleh musuh. Ketika dalam pergumulan, ketika dalam tekanan hidup yang begitu berat ini, Daud sungguh menyadari satu-satunya cara yang harus dia tempuh hanya bergantung kepada Tuhan. Dituliskan bagaimana Daud yang berpura-pura tidak waras di hadapan Abimelek, tetapi pada akhirnya dia diusir, dia lolos dari jeratan maut. Daud yang adalah orang yang diurapi oleh Tuhan menjadi raja Israel menggantikan Saul. Dalam perjalanannya, Daud meninggalkan padang penggembalaannya. Dia menjadi seorang prajurit kerajaan yang gagah perkasa. Bahkan saat memimpin tentara Israel, Alkitab menyaksikan dia mampu mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya. Kalau Raja Saul, dia cuma mampu mengalahkan beribu-ribu musuh. Kalau Daud berlaksa-laksa. Dan karena itu popularitas Daud di sini tentu melebihi Raja Saul. Dan karena hal inilah yang menimbulkan kecemburuan Raja Saul terhadap Daud, sehingga sikap iri hati, dengki, amarah, dendam dalam diri telah membuat Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Dan oleh karena itu Daud harus melarikan diri dari kejaran Saul yang ingin membunuhnya. Dia pergi ke Gad dan ternyata di Gad juga dia tidak aman. Keberadaannya juga diketahui oleh Raja Gad, yaitu Akis yang juga dikenal sebagai sebutan gelar Abimelek, yang orang bisa baca jelas di 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Nah, Daud berada dalam keadaan yang sangat terjepit. Dia lari dari Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Dia juga harus berpisah dengan Yonatan, sahabat karibnya. Kemudian dia juga harus diperhadapkan dengan Akis yang sangat membencinya, karena orang tahu Daud telah membunuh Goliat. Tentu wajar kalau Akis ini juga marah pada dia. Itulah alasan mengapa Daud berpura-pura gila demi untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya maut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, namun ada hal yang menarik di sini, bahwa di tengah kekalutan, di tengah rasa takut, frustasi, bahkan dalam keadaan terjepit itu, Daud terus berusaha mengarahkan pandangannya kepada Tuhan.
Dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan sehingga ia tetap memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan. Dia memasyurkan nama Tuhan. Bahkan dia bermegah hanya di dalam Tuhan. Karena Daud menyadari bahwa di segala situasi dan kondisi di hidupnya, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap bersama dengan dia. Dalam ayat 1-4 pembacaan Alkitab kita, dia sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya tidak akan pernah berubah. Kalau dulu Tuhan pernah menolong Daud saat diperhadapkan dengan singa atau beruang yang berusaha menerkam kawanan dombanya, kalau dulu juga Tuhan turut campur tangan saat dia melawan para musuh ketika dia berperang dan memberi dia kemenangan, maka Daud juga percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang akan meluputkannya dari pergumulan beratnya ini. Dan benar, Tuhan melepaskan dan meluputkan Daud dari penderitaannya, sehingga Daud merespon segala kebaikan Tuhan itu dengan puji-pujian dan dalam ketaatannya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang seakan tiada harapan, dikatakan di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8, Daud tetap mencari Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan dan Tuhan menjawab. Tuhan melepaskan dari segala kegentarannya. Dikatakan orang yang tertindas dan berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Malaikat Tuhan akan selalu melindungi dan meluputkannya. Daud selalu mengingat betapa baiknya Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya yang dia alami di kehidupannya. Dalam situasi itu, Daud tidak mengeluh. Daud tidak mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan, di manakah kebaikan Tuhan, di manakah kasih Tuhan. Justru dalam situasi sulit, dia tetap bersandar. Dia tetap berharap pada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Di sini juga pemazmur mau mengajak untuk merasakan, menikmati dan memandang kepada kebaikan Tuhan dan mengajak untuk hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan. Orang yang mencari Tuhan tidak akan kelaparan atau kekurangan sesuatu yang baik. Ayat 9-11 pembacaan Alkitab kita. Bagi Daud, pengajaran bagi anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan itu sangat penting. Karena takut akan Tuhan akan memperpanjang umur. Takut akan Tuhan dipastikan dalam hidupnya dia akan terus menikmati hal-hal yang baik. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Ayat 12-15. Tuhan memperhatikan orang-orang benar, tetapi Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Dan Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya yang berlindung padanya. Ayat 16-23 pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita lewat bacaan yang kita renungkan saat ini? Belajar dari Daud, kita perlu menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya tidak pernah lepas dari apa yang namanya penderitaan. Tantangan silih berganti, pergumulan, persoalan, masalah dan kesulitan dalam hidup tentu akan terasa begitu berat. Bahkan terkadang kita merasa seperti Tuhan telah meninggalkan kita. Entahkah itu lewat sakit penyakit, masalah ekonomi dalam keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan,
tantangan dalam pelayanan, dan berbagai persoalan-persoalan hidup lainnya. Kita belajar percaya bahwa pada waktunya Dia Allah yang selalu mendengar, pasti akan mengulurkan tangannya dan melepaskan belenggu penderitaan itu. Ingat bahwa pelangi tidak indah kalau hanya berwarna jingga saja atau hanya berwarna merah saja. Pelangi akan kelihatan indah kalau dia berwarna jingga, berwarna merah, berwarna hijau, kuning, dan biru. Tentu orang akan melihatnya indah. Hidup kita juga tentu akan terasa indah apabila berwarna seperti pelangi. Namun, saudara-saudara, sudahkah kita mengizinkan dan menyadari penyertaan Allah di dalam warna-warna kelam suram dalam kehidupan kita? Sama seperti Daud, percayalah bahwa di dalam setiap pertanyaan atau bahkan mungkin protes kita kepadanya, Dia Allah yang mendengar. Dia sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk menjadikan yang kelam menjadi terang. Kita punya Tuhan yang memiliki kuasa yang tak terbatas. Dan karena itu, janganlah kita hilang pengharapan. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepadanya, minta petunjuk dari Tuhan, yakin, percaya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan melepaskan kita dari belenggu penderitaan. Tuhan akan meluputkan kita dari segala bahaya. Asal kita percaya mujizat Tuhan itu ada dan mujizat itu masih ada. Tuhan akan selalu menjaga keluar masuk umatnya. Bersama Tuhan, kita dimampukan untuk melewati badai kehidupan. Dia adalah jawaban atas setiap persoalan. Dia adalah jawaban atas setiap permasalahan, penderitaan, pergumulan, kesulitan, masalah ekonomi, usaha, mata pencaharian, masalah ketidakharmonisan di tengah keluarga, masalah dalam pelayanan, masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kita akan menemukan solusi jika bersama dengan Tuhan. Jika kita selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan menghadirkan solusi sesuai kebutuhan dan kebaikan umatnya. Selanjutnya, saudara-saudara, kita belajar. Daud di sini mau mengajak umat, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, untuk melihat, mengecap bagaimana baiknya Tuhan itu di hidupnya, di hidup kita yang hidup di zaman sekarang ini. Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Ketika kita mengecap segala kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memahami bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Sehingga kita bisa kuat, kita bisa tegak berdiri sekalipun menghadapi terpaan badai. Oleh karena itu, jangan kita hanya terpaku dan memandang kepada besarnya masalah dan persoalan kehidupan kita. Jangan orang hanya terpaku pada kesulitan-kesulitan yang ada, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah-masalah hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menopang kita. Selanjutnya, berusahalah untuk melakukan yang baik. Jauhilah yang jahat, carilah perdamaian. Dalam 1 Korintus 14 ayat 33, Paulus berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Siapa yang tahan dengan pertengkaran secara terus-menerus? Siapa yang tahan dengan adu mulut? Siapa yang tahan dengan perselisihan? Siapa yang di antara orang tahan dengan selalu ada keributan? Tentu saya yakin dan percaya tidak ada di antara orang yang tahan ada di situasi dan kondisi yang demikian. Tidak ada untungnya sama sekali bagi orang yang tetap ada di situasi yang demikian. Kalau begitu, Bapak Ibu, saudara, mengapa
orang tidak cepat memaafkan? Mengapa kita tidak bisa menguasai diri dan berdamai? Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Dalam Roma 14 ayat 9, ayatnya yang ke-19 berkata, sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau memang yang tidak salah, tapi harus minta maaf duluan supaya bisa berdamai, apa salahnya? Kalau bisa mengalah supaya bisa berdamai, apa salahnya? Malah, kalau kita berani untuk memulainya, kita berani untuk melakukannya, percaya, kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Asal orang mau memulainya, merendahkan diri dan memulainya. Mari kita berusaha belajar untuk hidup damai dengan orang lain. Berdamai mulai dari keluarga tentu kan. Suami istri hidup damai. Orang tua, anak-anak, kakak beradik hidup damai. Berdamai dengan tetangga. Berdamai dengan jemaat sama anggota jemaat, berdamai dengan anggota masyarakat. Orang hidup berdampingan, hidup saling berdamai satu dengan yang lain. Siapa yang akan menciptakannya? Siapa yang akan memulainya kalau bukan orang? Karena ketika kita mampu menciptakan hidup damai ini, orang sendiri yang akan menikmati bagaimana hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan ketenangan. Hidup yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Karena tidak ada baku-baku marah. Tidak ada baku-baku feyem kalau anak-anak bilang. Oh, karena tentu kalau ada baku-baku feyem, ada baku-baku marah, tidak ada kedamaian di dalam hati. Dan sampai kapan? Mungkin orang bisa sampai mau bilang, walaupun orang belum pernah rasa itu neraka seperti apa, karena itu hidup di dunia ini tidak ada kedamaian, orang mungkin sampai mau bilang berasa sama dengan hidup ada di neraka. Karena tidak ada kedamaian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita juga. Ucapkanlah berkat. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Pakailah mulut dan bibir kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Jangan kita menghakimi. Jangan saling memfitnah. Jangan menyebar berita hoaks. Jangan bersumpah palsu. Jangan sembarang kita mengucapkan perkataan-perkataan kotor dan sia-sia. Dan ucapan-ucapan yang menipu. Gunakan orang mulut, bibir, lidah ini untuk memuliakan Tuhan. Sebisa mungkin berusaha setiap kata demi kata yang keluar dari tulang mulut ini memberkati orang lain, membangun orang lain, sehingga ketika orang mendengar apa yang orang ucapkan ada rasa sejuk di dalam hati. Terberkati tuh orang yang dengan orang ucapan-ucapan karena dipenuhi dengan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun. Jangan sampai dengan mulut dan bibir yang sama orang mengucapkan kutuk kepada orang lain, mensolimi orang lain, membuat hati orang lain terluka, tersakiti karena perkataan-perkataan orang yang gak saring baik-baik langsung bilang-bilang. Kalau di zaman digital sekarang ini, oleh karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan cuma orang pemulut yang sekarang orang mesti jaga, toh itu orang jari-jari ini juga orang mesti jaga. Lebih bijaksana dalam menggunakan sosial media yang ada. Sekarang kan orang lebih banyak kita lihat berkomunikasi lewat media sosial, Facebook, Instagram. Malah kita pernah bilang kemarin di waktu ibadah di kaum ibu, orang di dunia nyata DP tamang cuma sedikit, tetapi di Facebook DP tamang ada ribuan. Ada orang di dunia nyatanya tidak bergaul, tapi di Facebook sering sekali bergaul, update status. Selalu. Sehingga sebagai orang percaya yang mengaku orang yang diselamatkan Tuhan, yang mau menjadi alat keselamatan dan kesaksian Tuhan, pergunakan baik-baik itu media sosial yang ada dengan bijaksana.
Tidak salah, orang memang mesti ikut perkembangan. Karena kalau orang stuck diam di tempat, nggak akan maju. Orang harus mengikuti zaman. Tetapi jangan sampai orang yang terpengaruhi dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak membangun, tetapi orang yang harus mempengaruhinya dengan melakukan hal-hal yang membangun, yang menjadi berkat bagi orang, bagi banyak orang. Ketika orang membuat status di Facebook, usahakan status yang kita statuskan itu status-status yang ketika orang membacanya merasa terberkati. Jangan sampai Ibu Pendeta selalu kasih ingat masalah rumah tangga, masalah keluarga, hal-hal yang tidak perlu dipublikasikan, orang publikasikan di Facebook sehingga tidak menjadi berkat, tetapi jadi batu sandungan bagi orang yang membacanya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya percaya orang semua adalah pribadi-pribadi yang telah dilengkapi oleh Roh Kudus yang semakin bijaksana dari hari ke hari menggunakan sosial media yang ada. Selanjutnya, pemazmur mau mengajak kepada kita untuk tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan di setiap waktu, di segala situasi dan kondisi di hidup kita, dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam untung maupun rugi. Agungkan terus Tuhan Yesus, muliakan selalu Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat, andalkan selalu Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Percayalah bahwa anugerah Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat Tuhan akan terus teralami menjadi bagian kehidupan kita. Ketika kita mau senantiasa hidup berpaut kepadanya, mengandalkan Tuhan selalu di hidup ini, menjadikan hidup ini berarti bagi banyak orang, menjadi berkat lewat perkataan, lewat perbuatan kita di sosial media, dalam kehidupan nyata, kita mampu menjadi alat keselamatan dan kesaksian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayat 1 dan ayat yang ketiga, ku berbahagia yakin teguh.
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.